Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uswatul Ulia, biasa dipanggil Ulia dengan NIM F120210119. Di sini saya akan menjelaskan jurnal modul 8 yaitu ekstraksi ciri. Nah, ada beberapa instruksi. Nah, untuk memulai em, mengikuti instruksi tersebut, kita harus mengimport beberapa library terlebih dahulu. Jadi, library yang saya gunakan itu yang pertama itu ada OpenCV yang digunakan agar program dapat mengolah citra dan dikonversikan menjadi sebuah array untuk menampilkan histogramnya. Terus ada library NumPy yang nantinya itu digunakan agar program dapat menjalankan komputasi numerik. Terus ada library matplotlib.pyplot digunakan agar program itu dapat memvisualisasikan citra. Terus ada library pandas itu yang digunakan untuk bekerja pada data-data seperti dataset dan lain sebagainya. Terus ada library OS yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan melakukan berbagai operasi terkait sistem dalam script Python. Terus ada library math, itu digunakan untuk melakukan proses-proses perhitungan yang berkaitan dengan matematika. Terus setelah setelah mengimport library, langkah kedua untuk unduh dataset yaitu uh, membuat metode insert gambar. Nah, uh, metode insert gambar ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar dari setiap label dalam folder yang diberikan, terus membacanya menggunakan OpenCV dan menyimpannya dalam list data. Nah, selain itu juga menyimpan nama file gambar dalam list file names dan label dalam variabel label. Baru kemudian untuk melakukan normalisasi terhadap dataset dataset tersebut kemudian resize dataset ke ukuran 256 pixel, di mana kita buat metode dengan nama normalize and resize. Nah, untuk normalize data ini normalize data yang diinisialisasikan dengan array kosong itu gunanya tuh menyimpan list data hasil normalisasi. Nah, sedangkan normalize image dan normalize image sama dengan cv2 dot bla 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 itu digunakan untuk normalisasi gambar. Nah, selanjutnya itu ada resize image sama dengan cv2 bla 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 ini digunakan untuk resize gambarnya. Nah, selanjutnya pada script SafePath ini merupakan path atau direktori tempat Anda ingin menyimpan gambar yang telah diproses yang dalam setiap iterasi dari loop var ini variabel save dibuat dengan menggabungkan SafePath file names dengan array nama file dan ekstensi .jpg. Kemudian fungsi cv.imwrite digunakan untuk menyimpan citra yang ada dalam data array ke dalam path yang ditentukan oleh save. Dengan demikian, kode tersebut akan menyimpan setiap citra dalam data dengan nama file yang sesuai ke dalam direktori SafePath dengan format .jpg. Nah, baru untuk mengekstraksi dataset yang diberikan menggunakan sudut 0, 45, 90, dan 135, di mana masing-masing sudut tersebut akan menghasilkan matriks baru. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah membuat metode untuk derajat 0. Nah, kodenya yang image times sama dengan np.zeros bla 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 ini digunakan untuk menginisialisasi matriks kosong image tem dengan ukuran max plus 1 dikali max
plus 1. Nah, selanjutnya itu kita gunakan perulangan for. Citra digunakan untuk mengisi matriks image temp dan setiap pasangan intensitas piksel berurutan pada derajat 0 yang akan dihitung serta ditambahkan ke elemen yang sesuai dalam image temp. Nah, terakhir, temp sama dengan mp.sum data digunakan sebagai total frekuensi kemunculan pasangan intensitas piksel disimpan dalam variabel temp. Nah, hal kedua yang kita lakukan adalah membuat metode derajat 45. Nah, untuk image temp sama dengan np0 bla 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 ini digunakan untuk menginisialisasi matriks kosong image temp dengan ukuran max plus 1 dikali max plus 1. Nah, setelah itu menggunakan perulangan for, citra digunakan untuk mengisi matriks temp image temp 1. Terus selanjutnya kita membuat metode untuk derajat 90, yang mana untuk image temp sama dengan np0 max plus 1 ini digunakan untuk menginisialisasi matriks kosong image temp dengan ukuran max plus 1 dikali max plus 1. Baru lagi kita buat metode untuk derajat 135 dengan rumus yang sama seperti derajat sebelum-sebelumnya. Nah, hasil ini yang hal terakhir untuk untuk ekstraksi dataset yang diberikan menggunakan sudut 0, 45, 90 dan 135, yaitu menghitung derajat dari 0, 45, 90 dan 135 dengan memakai looping yang ini. Barulah kita membuat fungsi construct. Nah, fungsi construct fungsi kontras ini digunakan untuk menghitung fitur kontras dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi mengakumulasikan mengakumulasikan nilai kontribusi dari setiap piksel dalam matriks data. Kontribusi tersebut dihitung dengan menambahkan nilai piksel tersebut dengan kuadrat perbedaan antara posisi piksel horizontal I dan posisi piksel vertikal J. Nilai kontras yang dihasilkan ini mencerminkan perbedaan intensitas antara piksel-piksel yang berdekatan dalam data. Semakin tinggi nilai kontras, semakin besar perbedaan intensitas antara piksel-piksel yang berdekatan yang menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara daerah terang dan gelap dalam gambar atau bagian dari gambar. Baru kita buat fungsi dissimilarity yang digunakan untuk menghitung fitur dissimilarity dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi memeriksa setiap pasangan piksel dalam matriks data. Nah, fungsi menghitung perbedaan absolut antara posisi piksel horizontal I dan posisi piksel vertikal J. Kemudian kita kemudian menambahkannya dengan nilai piksel itu sendiri. Nah, nilai dissimilarity yang dihasilkan mencerminkan tingkat perbedaan antara intensitas piksel-piksel dalam data. Semakin tinggi nilai dissimilarity, semakin tinggi perbedaan intensitas antara piksel-piksel yang dianalisis. Baru ada fungsi homogenitas. Fungsi homogenitas digunakan untuk menghitung fitur homogenitas dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi memeriksa setiap nilai piksel dalam matriks data. Nah, fungsi menghitung kontribusi homogenitas dari setiap pasangan piksel berdasarkan jarak atau perbedaan antara posisi piksel tersebut. Semakin kecil perbedaan posisi piksel, semakin tinggi nilai homogenitasnya.
Nah, fitur homogenitas ini menggambarkan tingkat konsistensi atau keseragaman dalam kontribusi piksel. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa piksel-piksel yang berdekatan cenderung memiliki intensitas yang serupa, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan variasi atau perbedaan intensitas yang lebih besar antara piksel-piksel. Terus ada fungsi entropi. Fungsi ini digunakan untuk menghitung fitur entropi dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi memeriksa setiap nilai piksel dalam matriks data. Jika nilai piksel lebih besar dari 0, maka fungsi menghitung kontribusi entropi dari piksel tersebut dengan menggunakan rumus entropi yang melibatkan logaritma dari nilai piksel. Nah, entropi adalah ukuran ketidakpastian atau variasi dalam distribusi piksel. Semakin tinggi nilai entropi, semakin acak dan tidak teratur distribusi piksel dalam data tersebut. Nah, fitur entropi sering digunakan untuk menggambarkan tingkat variasi atau keacakan dalam data, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan distribusi piksel yang lebih acak dan tidak teratur. Terus ada fungsi ASM atau Angular Second Moment. Nah, ini digunakan untuk menghitung fitur ASM dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi mengambil nilai piksel dari matriks data, mengkuadratkannya dan menambahkannya ke akumulator. Akumulasi ini menghasilkan jumlah kuadrat dari semua nilai piksel dalam data yang mencerminkan sejauh mana intensitas distribusi piksel merata dalam data tersebut. Nah, fitur ASM ini digunakan untuk menggambarkan tekstur halus atau kasar dari data, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan adanya distribusi piksel yang lebih merata dan tekstur yang lebih halus. Terus ada fungsi energi yang digunakan untuk menghitung fitur energi dari suatu data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi mengambil nilai piksel dari matriks data, mengkuadratkannya dan menambahkannya ke akumulator. Akumulasi ini menghasilkan total energi dari data yang menggambarkan jumlah kekuatan atau intensitas piksel dalam data tersebut. Nah, fungsi ini atau kekuatan sinyal dalam data dengan nilai energi yang lebih tinggi menunjukkan adanya kehadiran pola yang lebih kuat atau intensitas yang lebih besar. Dan yang terakhir kita buat ini eh, fungsi korelasi yang digunakan untuk menghitung fitur kolerasi antara dua variabel dalam sebuah data. Pada setiap iterasi perulangan, fungsi mengambil nilai piksel dari matriks data dan menghitung kontribusi korelasi dengan memperhitungkan perbedaan antara indeks piksel dan rata-rata indeks. Nilai ini kemudian dinormalisasikan dengan mengalihkan dengan perbedaan rata-rata indeks dan kolom data. Akumulasi dari kontribusi ini menghasilkan nilai korelasi akhir. Nah, fungsi ini berguna untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam data dan dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana variabel tersebut berkolerasi satu sama lainnya. Terus selain itu ada juga kita membuat fungsi main dan fungsi tau. Nah, di sana kita menampilkannya dan memanggilnya, dan kita membuat fungsi lagi save frame. Dan di sini kita buat list kosong untuk menyimpan frame dan membuat list kosong untuk menyimpan nilai korelasi. Baru kita sortir, kita lakukan proses sorting. Terus yang terakhir itu kita menampilkan 5 nilai terbesar serta memasukkan data ke dalam file GVS dan menampilkannya. Ya, seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.